Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau hari ini saya mengajak kita semua berandai-andai, pengandaian tentang satu hal saja. Apa yang akan membuat Anda sungguh-sungguh bahagia? Seandainya saya, maka saya akan bahagia. Nah, pasti jawabannya macam-macam. Ada yang mengandaikan bahwa, wah, saya akan bahagia kalau saya punya rumah. Karena mungkin sekarang belum punya rumah. Ada yang mengandaikan, wah, saya pasti akan bahagia sekali kalau saya punya mobil. Karena mungkin belum punya mobil, pengen punya mobil. Atau saya akan bahagia sekali kalau rumah saya lebih besar. Mungkin rumahnya kecil. Atau mobilnya lebih bagus. Atau bukan barang ya, bisa jadi saya sungguh bahagia kalau saya mempunyai pasangan hidup. Nah, mungkin karena sekarang belum punya pasangan. Atau sudah punya pasangan tapi kemudian membayangkan bahwa wah, saya sungguh bahagia kalau pasangan saya itu bisa mengerti saya. Macam-macam pengandaian itu. Dan itu baik. Dan itu benar, karena namanya pengandaian. Maaf. Tetapi mari kita lihat, bukan pengandaian tapi pengalaman. Coba kita lihat kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh bahagia. Jawabannya juga mungkin macam-macam. Mungkin ada yang sungguh bahagia ketika menolong seseorang. Membuat orang itu bisa mandiri, membuat orang itu bisa bersyukur. Wah, luar biasa sekali. Atau terakhir kapan kita sungguh-sungguh bahagia? Mungkin ketika kita pertama kali mendengar bahwa kita sungguh-sungguh berarti. Atau terakhir bahagia justru ketika bangun pagi, kemudian keluar rumah, merasakan angin, merasakan kesejukan hawa pagi, mendengar kicauan burung. Bisa begitu, macam-macam. Yang menarik adalah seringkali apa yang kita andaikan akan membuat kita bahagia itu, dalam kenyataannya yang membuat kita bahagia malah berbeda. Kebanyakan yang kita andaikan membuat kita bahagia adalah sesuatu yang kita miliki. Entah itu rumah, entah itu pekerjaan, entah itu uang, entah itu relasi, entah itu keluarga, entah itu pasangan. Sesuatu yang kita miliki. Tetapi yang membuat kita bahagia seringkali justru bukan sesuatu tentang yang kita miliki. Malah tentang memberi, menolong orang, kemudian menerima, merasakan udara pagi, mensyukuri apa yang Tuhan berikan, yang sudah ada. Namun apapun itu, kebanyakan yang membuat kita bahagia, yang kita andaikan membuat kita bahagia adalah sesuatu yang di luar sana. Entah itu barang, entah itu orang. Bagaimana kalau kita kemudian mengandaikan, wah, saya akan bahagia kalau saya hidup. Tidak usah diandaikan, tidak bisa diandaikan juga karena Anda itu hidup. Dan karena itu tidak bisa diandaikan. Tetapi sebetulnya itu jauh lebih membahagiakan. Karena kemudian bahagianya tanpa syarat. Tidak usah ada syarat pun bahagia. Nah, hidup itu yang penting hidup sudah bahagia. Kemudian kita menghayati hidup kita, live our life. Bukan sekedar bertahan hidup, tapi sungguh-sungguh menghayati hidup kita. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kita yakin bahwa sebetulnya kita itu mempunyai cukup untuk bahagia. Kita itu mempunyai cukup untuk sukses.
Tidak perlu apa-apa untuk bahagia. Cukup karena kita sudah mempunyainya, yaitu hidup, sehat, dicintai Tuhan, dan dilimpahi begitu banyak berkat. Sehingga tidak lagi membutuhkan sesuatu yang dari luar sana. Loh, tapi Romo, bukankah mempunyai mobil, mempunyai rumah, mempunyai keluarga yang bahagia itu juga membahagiakan, Romo? Benar, tetapi tetap sumbernya di dalam, yaitu belief, percaya. Kenapa saya bisa mengandaikan bahwa rumah, mobil, pasangan itu membahagiakan? Karena saya percaya. Sebetulnya di belakang itu ada kepercayaan. Saya percaya kalau saya punya mobil, saya bahagia. Saya percaya kalau saya punya pasangan, saya bahagia. Saya percaya kalau pasangan saya mengerti saya, itu bahagia. Itu artinya tetap tentang diri kita sendiri. Pengandaian kita. Maka sebetulnya tidak ada yang namanya kenyataan murni, itu tidak ada. Yang ada itu kenyataan versi saya. Kenyataan menurut pemaknaan yang saya beri. Nah, maka sebetulnya kuncinya adalah menyusun sebuah keyakinan, sebuah proses pemaknaan di dalam diri, sehingga selalu membuat kita bahagia. Contohnya, saya percaya bahwa semua peristiwa yang terjadi itu ada maksudnya, ada kehendak Tuhan. Nah, kalau kita punya kepercayaan seperti itu, selalu bahagia kita itu. Dan itu belief yang baik. Kalau kita percaya bahwa setiap peristiwa, setiap apa yang terjadi itu punya maksud, punya rencana dari Tuhan, maka kemudian tidak ada yang negatif. Orang yang menjengkelkan, wah itu ada maksud Tuhan supaya jadi sabar saya. Loh, jadi nggak masalah, nggak masalah. Karena proses pemaknaan yang penting. Kalau misalnya ada rasa sakit, waduh, itu ada maksud Tuhan supaya saya bisa menghargai kesehatan. Kalau saya kehilangan seseorang yang sangat saya cintai, yang begitu dekat, nah itu ada maksud Tuhan supaya saya menghargai hidup. Karena itu bukan masalah apa yang terjadi kepada kita, tetapi bagaimana saya memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap hidup saya. Karena memang kita tidak bisa menentukan, mengatur apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bisa mengatur reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Dan itulah proses pemaknaan. Dan sebetulnya yang disebut bagaimana hidup saya, itu jawabannya adalah bagaimana saya memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup saya. Yang kecil maupun yang besar. Dan itulah hidup saya. Saya bahagia, hidup saya bahagia. Kenapa? Karena saya memaknai setiap peristiwa itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Nah, gitu. Wah, hidup saya itu penuh tantangan, penuh penderitaan. Kenapa? Karena saya memaknai setiap peristiwa sebagai sesuatu yang berat, yang membebani, yang membuat saya menderita. Maka sebetulnya kuncinya adalah mengatur, menyusun sebuah nilai yang membuat kita bisa memaknai kenyataan dan peristiwa yang terjadi sebagai berkat. Kalau kita bisa memaknai setiap peristiwa sebagai berkat dari Tuhan yang membuat saya makin bertumbuh, makin kuat, makin bijaksana, makin baik, tentu hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi itu artinya adalah semuanya tergantung saya. Maka benar pernyataan bahwa sebetulnya kita itu tidak perlu apa-apa. Kita itu mempunyai semua hal cukup untuk membuat kita bahagia. Cukup. Kita mempunyai semua hal yang bisa membuat kita sukses. Cukup. Karena kita hidup, kita sehat, kita diberkati Tuhan, dan kita diberi akal budi, perasaan, dan hati. Tinggal bagaimana kita mengisinya, menyusunnya, sehingga menjadi sebuah sudut pandang yang baik untuk memaknai setiap peristiwa sebagai berkat. Lalu yang ada adalah syukur dan bahagia terus. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi.
tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memaknainya. Apalagi kita begitu dicintai oleh Tuhan, selalu diberi kesempatan untuk terus berproses, memaknai setiap peristiwa sebagai berkat atau sebagai tantangan, tergantung kita. Maka kita harus menyusun belief system kita sebagai cara pandang untuk memaknai setiap peristiwa sebagai berkat yang harus kita syukuri, yang bisa tidak bisa membuat kita bersyukur dan bahagia. Maka dalam kenyataannya, kalau kita mengenang, mengingat apa yang sungguh membuat kita bahagia, seringkali adalah suasana hati kita sendiri, cara kita memaknainya. Dan itu memang benar. Kita bisa bertemu orang yang sama, kita bersama teman kita bertemu orang yang sama, mengalami peristiwa yang sama, tetapi reaksinya bisa berbeda sekali. Saya bisa sungguh-sungguh senang, bahagia, bermakna. Teman kita yang mengalami hal yang sama merasa, apa bahagia? Menyebalkan. Padahal peristiwanya sama. Yang dialami ya sama, orangnya ya sama. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Maka sekali lagi, bukan yang di luar sana yang membuat kita bahagia, tapi apa yang di dalam. Bagaimana perspektif saya, bagaimana cara saya menilai, memaknai peristiwa, perjumpaan dengan seseorang, itu yang membuat kita nyaman. Maka kalau kita tanya, bagaimana hidup Anda? Tergantung Anda bagaimana memaknainya. Maka mari kita belajar lebih bijaksana, kemudian menyusun, memberikan banyak pengertian, memperluas horizon, sehingga setiap peristiwa bisa kita maknai sebagai berkat yang menguntungkan dan membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, membuat kita selalu bisa bersyukur. Apapun itu, apapun yang terjadi, I love you. Apapun yang terjadi, I grow. Apapun yang terjadi, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.